dari itu mintalah makan kepadaku, kata Allah, niscaya saya akan memberi makan kepada kamu. Maknanya kepada orang yang meminta apa makanan kepada Allah, pada orang yang meminta rezeki kepada Allah. Jenengan lho ya, boten jenengan terus, kula boten nyalahno jenengan. Wong-wong niki lho, saiki umume wong-wong iki kerja orang jaluk ning pangeran wae diparingi napa boten? Diparingi, jelas diparingi. Sing nyuwun diparingi. Tapi hasil tidak sesuai, maknanya prosesnya berbeda, hasilnya berbeda. Hasil kerjanya orang yang bekerja dengan meminta kepada Allah, dengan hasilnya orang yang bekerja tanpa sedikit pun menggantungkan kepada Allah, berbeda apa bukan berbeda? Berbeda. Buang terdewe mandol kroso Pak. Ya, sangat-sangat berbeda. Yang diberikan oleh Allah walau qalil insyaallah mubarak, ya. Walau sedikit akan menjadi berkah. Berkah ini apa? Berkah tidak bisa dimaknai materi. Ya, tidak bisa dimaknai materi. Wah, jalur Gusti Allah sedina sungi, tapi hasilnya sithik tetep padha wae seret. Tapi lah isih kecukupan anak bojo isih nggih napa boten. Tapi berkah cukup kanggo dina iki, dina sesuk nah. Jenengan ngertos wong-wong sing duwe akeh niku. Sing ora tau zakat, sing mboten nate napa namine, mboten nate nyuwun teng Gusti Allah. Dia merasa cukup dengan kedua tangannya, dengan usahanya sendiri. Dia merasa cukup tanpa mengandalkan Allah. Lihat, omahe kopong bento dadak. Nggih napa? Niki sing banter dhewe. Sahih ya. Santai mawon nggih. Kula terus terang nembe wangsul saking Mekah 1,5 bulan yang lalu. Terus omong Jawa mboten patos lancar. Dewana. Nggih, mboten patos lancar. Mergi kula teng mriku omongane mbae basa Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, ini kata Allah, wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak mungkin bisa memberikan kemadharatan atau dampak negatif kepada Allah. Jenengan boten saged ngelarani Gusti, jenengan boten saged dadosaken Gusti Allah sedih mikir sampean boten saged. Aku tak ngene wae Gusti Allah ben sedih. Boten saged. Jenengan boten saged sedaya tiyang niki ape maksiat sak pira Gusti Allah nggih Gusti Allah tidak menambahi kekuasaan Gusti Allah, juga tidak mengurangi kekuasaannya Gusti Allah. Gusti Allah karek numpes ngoten mawon nggih gampil. Karek malik sak desa ndi? Aja sendang liyane. Omah batul bilang majol. Arti walik ngeten. Gampil. Contoh mawon kan mboten tenan. Misal mau majul diwalik, apa buat maksiat, terus dia berharap bahwasanya Allah ini akan apa? Akan dalam keadaan madrur ya. Terapa napa namanya? Ingin dampak saking wong majul niku wae. Mboten saged. Maknanya Allah ini tidak mungkin dengan keadaan maksiatnya orang satu majul, Allah keadaan apa? Kekuasaannya mungkin berkurang atau bertambah, tidak berdampak sedikit pun pada kekuasaan Allah. Nah, pundi wau? Gini Pak. Fatadurruni wa lan tablughu. Akan tetapi orang yang berbuat tadi, dia merasa bahwasanya dia telah melakukan sebuah kemadharatan kepada Allah, memberikan madharat kepada Allah,
Dia sudah merasa dia membuat ini, membuat kekacauan ini, dia merasa bahwasanya Allah ini terkena madaratnya, dampak negatif. Padahal sama sekali, ini kata Allah dalam hadis qudsi, sama sekali tidak mungkin Allah terkena dampak madarat tersebut. Kula yakin sedanten jenengan ngertos madarat nggih. Sedanten alumni BPM Darut Tauhid Al Hasaniyah. Napa madarat, Pak? Madarat niku sego ketan dibungkus kalau napa? Niku lak lemper, Pak. Nggih. Jenengan namun aneh-aneh. Ya ibadi innakum lan tablughu dharri wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni, ini kata Allah, dan kalian semua tidak mungkin bisa memberikan kemanfaatan kepada Allah, akan tapi kalian semua merasa melakukannya, merasa memberikan kemanfaatan kepada Allah. Wah, jenengan nyebarno aku men Gusti Allah mriki mriko. Jenengan napa namine ngibadah ket lahir sampai mati, ya, ibadah terus memberikan, merasa kalian, wah Gusti Allah ini senang, Gusti Allah ini merasa mendapatkan kemanfaatan dari ibadah kalian. Sedikit pun Allah tidak fatanfa'uni, sedikit pun Allah ini tidak mendapatkan tidak mungkin menerima kemanfaatan dari hasil kalian semua. Hasil yang kalian lakukan tidak menambah juga tidak mengurangi kekuasaan Allah. Ini Allah berkata dalam hadis, mula niku tiang-tiang niki sing menyebarkan agama Islam, ya, tiang-tiang yang menyebarkan agama Islam, entah itu dari kiainya atau dari ustadznya atau dari nopo di bawah ustadz, mungkin santri-santri, jangan sampai merasa bahwasanya dia memberikan kemanfaatan kepada Allah. Jangan sampai merasa sedikit pun menolong. Kalau menolong tidak apa-apa. Barang siapa yang menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongnya. Akan tapi ojo ngrasa gede maknane apa? Wis aku ning kene iki wis ngekeki ijazah ning gone sudah memberikan jasa yang banyak pada dia lupa bahwasanya dia yang diberi jasa oleh Islam. Dia lupa. Ini sering terjadi. Wis iso ceramah ngalor ngidul, perasaannya dia sudah memberikan apa? Jasa kepada Islam. Bu urut-urut Islam agama sinten Gusti? Berarti secara tidak langsung merasa memberikan jasa kepada Allah. Niki boten angsal nggih, niki samar tapi sering terjadi. Kedah dimutaken nggih kula piyambak panjenengan sedaya. Satu hati saja. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hambaku, jikalau orang dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW, hanya umat dari awal sampai umat dari akhir, baik dari manusia dari kalian semua atau dari jin dari bangsa kalian semua, dikumpulkan menjadi satu hingga dia melakukan sebuah ketaatan yang paling tinggi, maka niscaya tidak akan menambahkan sedikit pun dari kekuasaan Allah. Jenengan sedaya keadaan taat, kabeh keadaan taat, tidak mungkin memberikan ketambahan, memberikan tambah pada kekuasaan Allah. Jenengan taat yang sedaya suwalike sami mawon. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid ma naqasa dhalika min mulki syai'an. Begitu juga orang dari awal ke zaman umat Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ishak ila akhiri sampai zaman Nabi Muhammad, sedaya itu keadaan maksiat yang maksiatnya ini level wahid, ya. Maksiatnya level wahid. Top nomor 1, top the land, ya. Maksiat pol-polan.
Ini sama saja orang gawe Gusti Allah sedih. Nggih, tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah. Niki jenengan kedah imut-imut niki. Niki dawuh Gusti Allah. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fas'aluni fa a'taitu kulla insan. Hambaku semua. Jikalau kalian semua, seluruh dari kalian semua, dari umat terdahulu sampai umat akhir zaman, naik di atas gunung fi sa'idin wahid, semua naik ke atas gunung lalu meminta kepada Allah Azza wa Jalla, meminta kepada Allah, niscaya Allah akan memberi permintaan kalian semua. Niscaya Allah akan memberi permintaan kalian semua. Karena jenengan ini semua akan diberi apa yang kalian minta. Cuman menunggu jangka waktu. Nek wonge pawane resi, nggih, resi iku ratusan maksudnya ya. Sedina 10 mboten. Resi iki maknane jarang nglakoni maksiat napa maksiat? Maksiat. Ini koneksinya sama Allah ini akan semakin cepat. Maknanya akan semakin cepat koneksinya, akan semakin di AC, cepat di ACC. Cepat ya. Jangan dengan proposal dengan Gusti Allah, gak suwe di ACC kali Gusti Allah. Ini kalau orang yang hatinya begitu juga orang yang gak patek cedak dengan Gusti Allah. Cara sinyal wifi ngoten nggih. Sinyalnya itu lagi sak titik setunggal ya. Iki cara jenengan ngakses ke Google, klik tulis Agus Ulah Maimun ngoten Google bisa. Sinyalnya siji. Sinyalnya setunggal. Sing medal mboten Agus Ulah Maimun, Kiai Fadrul Muji. Nggih napa mboten? Gara-gara koneksinya ngapunten Mbah niki mboten pelajaran contoh nggih. Nggih. Sane ngrekes wekdal niki pun setengah 11 sajane pun bakto. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Sampun. Illa kama yanqusul makhid idza udkhilal bahr. Jenengan minta seluruhnya di atas gunung, minta pada Allah, niscaya Allah akan memberikan apa yang kalian minta, semua akan diberikan oleh Allah. Dan itu tidak mengurangi kekuasaan Allah. Seperti halnya sebuah jarum atau sebuah benang dimasukkan ke dalam air lalu diangkat. Ngeresep toyan apa badan? Ini maknanya tidak mungkin mengurangi apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belas gak ngurangi ya. Maknanya Allah ini maha kaya. Kita ini gak usah kecil hati karena memiliki Allah. Ada orang yang kaya, gak apa-apa. Saya memiliki Tuhan yang maha kaya. Gak usah kecil hati kita. Maknanya harus teguh, hatinya harus teguh, gigih, kuat, senantiasa berdoa kepada Allah, meminta rezeki yang halal thayyiban dan barakah. Idza udkhilal bahri ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyahunna faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Wahai hambaku, sungguhnya amal kalian semua ini akan saya hitung, kata Allah. Akan saya hitung. Maknanya kalian melakukan kebaikan, kalian melakukan keburukan, semua besok ning gone kersane Gusti Allah akan dihisab. Ini maknanya apa? Akan dipertanggungjawabkan apa yang telah kalian lakukan di dunia ini. Semua, baik amalan yang kecil atau yang besar, semua akan dipertanggungjawabkan. Lah kita ini termasuk umat Muhammad diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menghapus dosa yang sebegitu banyak dengan sedikit amalan. Ini kalau bukan umat Muhammad tidak mungkin diberikan Allah seperti itu. Umat-umat terdahulu dia melakukan, mungkin umurnya umat terdahulu 800 tahun ya, 800 tahun, tapi apa yang didapatkan ya sebanding dengan umurnya. Kita bekerja, sholat istilahnya cuma 5 waktu saja. Jenengan poso tarwiyah
sedina nggih. Poso Arafah sedina. Pahalane napa? Menghapus dosa yang terlebih dahulu dan menghapus dosa yang akan urung lakoni dosa wis dihapus. Ini kalau bukan umat Muhammad tidak mungkin diberikan oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini enggak mungkin diberikan oleh Allah kalau min jumlati ummati sayyidina Muhammad. Maka dari itu kita harus berbangga menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawi kula imut di surga kelak akan terdapat 120 shaf di surga. Yang kurang lebih 80 shafnya ini didominasi oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 40%-nya umat dari Nabi zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa. Mugi-mugi kita sedaya masuk kelebet 80 shaf niku. Allahumma. Ketika kalian semua melakukan sebuah amal perbuatan yang baik, niscaya kalian semua uhsiha lakum tsumma uwaffikum iyahunna. Maknanya ketika melakukan sebuah perbuatan yang baik, hendaknya kalian semua memuji kepada Allah. Karena perbuatan baik kalian ini semata-mata dari Allah, bukan dari diri kalian sendiri. Kenapa dari Allah? Karena Allah yang menggerakkan hati kalian semua. Jenengan sedaya nglakoni apik bukan dari diri kalian semua, akan tapi hati kalian yang digerakkan oleh Allah. Paham nggih? Ini orang kadang pas nglakoni apik ngerasa mlakune edang-edang kaya mentok. Sok-sokan apa-apa paling apik padahal itu apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah hati yang digerakkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Maka dari itu pujilah Allah. Jenengan nglampahi ke saya, alhamdulillah. Waktu nglampahi itu. Tayyib. Bagi suaya. Ini. Wa man wajada dzalik fala yalumanna illa nafsah. Dan ketika kalian semua menemukan amal kejelekan, berbuat kelaliman, sebuah kejelekan, maka dari itu kalian semua janganlah mencaci pada siapapun kecuali pada diri kalian sendiri. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu